Tapi saya mohon dengan teramat sangat untuk kelas 11, 12 untuk lebih memantapkan lagi putra-putrinya Bapak Ibu. Karena mengingat ada beberapa ganjalan daripada pihak sekolah kepada saya selaku komite, banyak putra-putri kita itu yang tidak aktif dalam daringnya, PJJ-nya, maupun absensinya kepada wali kelas masing-masing. Dan di sini juga saya selaku komite sekolah, seandainya nanti khususnya untuk orang tua wali murid kelas 10 yang baru bergabung dengan SMA Widya Manggala, nanti karena mengingat di SMA Widya Manggala ini ada volume dalam yatim, duafa, ada yang subsidi, ada yang reguler. Saya mohon nanti kepada orang tua wali murid yang merasa ada ketidakmampuan dalam ekonominya untuk mengisi data kepada Bapak Ahmad Warid selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk pendataan mana-mana yang mendapat bantuan dari pihak sekolah dan mana-mana yang kiranya nanti dari pihak sekolah langsung dan ataupun mungkin saya sendiri akan terjun langsung mendatang ke rumah orang tua masing-masing khususnya kelas 10 yang baru bergabung di SMA Widya Manggala. Dan sebelumnya juga izinkan saya selaku komite sekolah SMA Widya Manggala akan menyampaikan beberapa pembicaraan saya dengan pihak kepala sekolah SMA Widya Manggala, baik menyangkut pendidikan putra putri kita maupun administrasi di pihak sekolah. Saya akan menyampaikan beberapa anggaran-anggaran kepada orang tua wali murid. Yang pertama, khususnya untuk kelas 11, untuk kelas 10 dan 11. Untuk kelas 10, untuk anggaran kegiatan insya Allah akan dikenakan anggaran kegiatan selama 1 tahun. 1 tahun itu kurang lebih Rp1.500.000. Kelas 11 anggarannya dalam 1 tahun Rp1.670.000 akan dikurangi menjadi Rp1.500.000 selama 1 tahun. Kelas 10, kelas 11 biaya kegiatannya yaitu kurang lebih Rp1.500.000. Khusus untuk kelas 12, anggaran biaya kegiatan selama 1 tahun Rp2.700.000 yang sudah kita sepakati menjadi Rp2.000.000, menjadi Rp2.000.000. Silakan Bapak Ibu cicil sebagaimana untuk meringankan daripada putra-putri kita dari anggaran yang sudah saya sebutkan dengan rincian kelas 10, 11 sebagai berikut. Untuk anggaran 1.500.000 10, 11 diantaranya untuk ujian PTS, ujian PAS, ujian ganjil genap, untuk pembelian buku modul semester ganjil dan semester genap. Itu rinciannya untuk biaya kelas 10, 11 Rp1.500.000. Untuk kelas 12 rinciannya anggaran dari Rp2.700.000 menjadi anggaran kegiatan menjadi Rp2.000.000 selama 1 tahun. Anggarannya rinciannya keperluannya untuk seperti kelas 10, 11 ada ujian PTS, ujian PAS,
ujian ganjil genap, pembelian buku modul, semester ganjil dan genap. Cuma bedanya kelas 12 ada penambahan materi. Di antaranya ada ujian sekolah dan juga ada ujian praktek dan ada juga nanti untuk kegiatan AKM dan nanti akan dibahas langsung oleh Bapak Muhammad Fauzi Ramdan selaku kepala sekolah. Saya selaku komite menyampaikan beberapa rincian, tapi untuk nanti lebih jelasnya dari Bapak Kepala Sekolah SMA Widya Manggala akan merincikan semuanya dari fungsi anggaran 1.500.000 untuk 10-11 dan untuk kegiatan kelas 12 yaitu 2 juta rupiah. Sekali lagi saya selaku komite sekolah memohon dengan teramat sangat kepada orang tua wali murid, tolong dalam pandemi ini perhatikanlah putra putri kita di rumah, baik dalam absennya kepada guru-gurunya maupun wali dalam daringnya. Saya mohon untuk kerjasamanya supaya dalam pandemi ini mudah-mudahan kita doakan khususnya kepada keluarga besar SMA Widya Manggala kelas 10, 11, 12. Mudah-mudahan ini dapat berlalu dan insya Allah mungkin dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertatap muka kembali dan juga kita doakan bersama-sama. Sekali lagi saya minta bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kepada keluarga-keluarga kita yang mungkin dalam dalam pandemi seperti ini ada keluarga kita yang sedang sakit maupun Bapak Ibu guru kita yang sedang sakit maupun putra-putri kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, Allah berikan kemudahannya, Allah berikan kesabarannya, dan mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat dan panjang umur. Al-Fatihah ala hadhihi dia wa kulli niyatin syifa wali jama'ata SMA Widya Manggala wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian sambutan saya selaku komite sekolah sekaligus untuk masalah terakhir sebelum saya tutup, untuk uang kegiatan mohon dicicil. Untuk kegiatan kelas 10, 11 mohon disigrahkan dicicil di awal bulan Juni 2022. Kalau untuk kelas 12 untuk dicicil diangsur di awal bulan Maret tahun 2022. Tolong kerjasamanya kepada orang tua wali murid yang ada di rumah masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf. Walaupun minkum summa salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu wali murid kelas 10, 11 dan 12 yang saya hormati, terutama wali murid kelas 10 IPA, IPS 1 dan IPS 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ramdan dan kebetulan diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin SMA Widya Manggala. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja memang kita berkumpul melalui
online karena memang keadaan hari ini sampai hari ini masih belum menentu dan kita terpaksa melaksanakan rapat awal tahun menggunakan dengan cara jalur online. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan arahan yang pertama adalah mengenai PJJ kita. Kita akan menjelaskan PJJ 3 jalur SMA Widya Manggala dan kita membutuhkan kerjasama antara ibu, bapak, wali murid, dan pihak sekolah. Yang kedua, saya akan menjelaskan, mengulas kembali tentang uang kegiatan yang disampaikan oleh komite sekolah karena memang kita sudah berbicara 2 hari ini, sampai tadi hari ini kita sudah putuskan. Lalu yang ketiga, kita akan membicarakan masalah KJP. Baik KJP lanjutan untuk kelas 11 dan kelas 12 dan juga KJP untuk calon kelas 10 atau kelas 10. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung kita bahas. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Estria selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, perkenalan struktur dan wali kelas. Nah, Ibu Bapak khususnya wali murid kelas 10 itu nanti coba tolong dicatat Bu Estria, dibalik lagi wali kelas 10 tadi, wali kelas 10. Nah, wali kelas 10 Bu. Nah, Ibu Bapak yang anaknya, karena kita kemarin sudah melaksanakan tes placement test secara daring dan kita sudah menempatkan. Nah, itu ada 30 di kelas 10 IPA, 31 di kelas 10 IPS 1 dan 33 di kelas 10 IPS 2. Nah, sampai hari ini masih banyak anak-anak yang masih pindah kelas karena memang peminatan itu diambil 2 jalur. Yang pertama berdasarkan hasil tes, yang kedua adalah peminatan oleh siswa itu sendiri. Nah, sampai hari ini kita masih menerima anak yang mau pindah, terutama ada yang dari IPA pindah ke kelas 10 IPS 1 dan IPS 2. Nah, ini ditunggu sampai hari Sabtu besok. Tolong anaknya Ibu Bapak yang mau pindah jurusan itu kita tunggu sampai hari Sabtu besok konfirmasi melalui wali kelas. Nanti wali kelas akan meneruskan ke tata usaha. Karena insya Allah nanti Senin kita sudah mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ online. Nah, untuk kelas 10 IPA ini ada Bu Siti Nur Alifa SPD. Beliau udah guru bahasa Jepang sekaligus wali kelas 10 IPA. Nah, Ibu Bapak nanti silakan berhubungan dengan Bu Siti Nur Alifa SPD apabila ada kendala kaitan administrasi sekolah atau kaitan tentang pembelajaran anak-anak Ibu dan Bapak. Untuk kelas 10 IPS 1 ada Bu Diza Andida SPD, ini guru PKWU. Untuk wali kelas 10 IPS 2 ada Bu Melisa sebagai wali kelas 10 IPS 2 dan guru bahasa Perancis. Baik, langsung saja Ibu Bapak, saya akan menjelaskan mulai Senin kita butuh kerjasama yang baik karena di SMA Widya Manggala kita mengusung PJJ 3 jalur. Saya ulang lagi Bu Bapak, SMA Widya Manggala mengusung PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah, mengusung 3 jalur. Apa 3 jalurnya? Yang pertama adalah kita akan menggunakan 3 jalur menggunakan kanal YouTube, Zoom Meeting, dan Google Form. Nah, kenapa 3 jalur? Karena setiap pembelajaran kita sudah mengevaluasi PJJ kita tahun lalu dan ada masukan juga dari beberapa orang tua. Umumnya PJJ yang ada di sekolah kita dan di sekolah-sekolah di luar sana itu hanya memberikan penugasan kepada anak. Nah, kita meninggalkan sisi penjelasan kepada anak. Nah, SMA Widya Manggala mengusung PJJ 3 jalur. Anak akan mendapatkan penjelasan secara jelas, secara eksplisit melalui video yang akan dibuat oleh Bapak Ibu guru. Mulai Senin itu jadwal sudah diedarkan dan penjelasan materi itu bisa dilihat dari kanal YouTube SMA Widya Manggala. Setiap materi guru akan membuat penjelasan secara jelas. Itu akan diputarkan selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu akan ditutup. Maka akan ada sesi tanya jawab apabila dari penjelasan di YouTube banyak anak-anak kita yang tidak paham, maka guru mata pelajaran akan membuat Zoom meeting itu paling lama 5 sampai 10 menit itu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik tanya jawab. Umumnya kalau di sekolah kan kalau ada penjelasan itu banyak anak yang tidak paham. Nah, kita memberikan jalur kedua yaitu jalur Zoom Meet. Itu kita berikan kepada anak dan ini minta kerjasama Ibu Bapak tolong diawasi
karena kita memberikan Zoom Meet paling lama 5-10 menit, itu adalah kesempatan anak untuk bertanya. Nah, ketika jalur kedua anak sudah paham, sudah mengerti materi yang dijelaskan di YouTube, maka ada penugasan melalui Google Form. Nah, ini setiap hari Ibu Bapak. Nah, PJJ 3 jalur ini kita bangun berdasarkan evaluasi PJJ kita di tahun yang lalu. Karena banyak komplain, banyak masukan juga dari orang tua, Pak, kok anak kita tidak mendapatkan penjelasan, kita hanya mendapatkan atau disuruh membuat tugas, membuat LK, dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini kita coba bangun, dan saya sudah sampaikan juga ke Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, jadwalnya sudah terjadwal mulai Senin, itu satu hari paling banyak satu kelas itu hanya belajar 3 mata pelajaran. Ya, saya ulangi lagi, satu hari paling banyak satu kelas hanya belajar 3 mata pelajaran. Kenapa? Ini supaya kita membangun PJJ kita ini benar-benar berkualitas. Jangan sampai PJJ hanya sekedar menggugurkan kewajiban sekolah dan anak. Nah, kebanyakan PJJ tahun lalu kita hanya memberikan tugas kepada anak. Nah, tahun ini Ibu Bapak kita perlu kerjasama yang baik. Makanya Ibu Bapak wali murid tolong lihat jadwal yang sudah diberikan di grup kelas masing-masing oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Silakan dilihat, silakan Ibu Bapak awasi anaknya mulai hari Senin. Kita akan menggunakan PJJ 3 jalur, PJJ, kanal YouTube, Zoom Meeting, dan Google Form. Jadi saya minta kerjasama Ibu Bapak agar PJJ kita bisa berjalan dengan baik. Baik, itu saja Ibu Bapak yang saya sampaikan mengenai PJJ. Ada pertanyaan atau nanti sekalian ya pertanyaannya. Pertanyaan nanti sekalian di akhir Ibu Bapak ya. Lalu yang kedua adalah saya akan menyampaikan tentang uang kegiatan. Silakan Bu. Bentar Bu ya. Oh, ini dulu deh, ini dulu. Ibu Bapak untuk wali murid kelas 10 ini sudah tahu karena memang di brosur sudah kita sampaikan. Uang pangkal kita 1.500.000 dan 1.500.000 uang kegiatan. Umumnya yang kelas 10 sudah paham. Tetapi kembali lagi banyak orang tua yang menanyakan, Pak ini kok ada biaya lagi uang kegiatan 1.500.000. 1.500.000 itu untuk pendaftar umum normal. Dan itu tidak dibayarkan sekaligus Ibu Bapak, tapi dicicil selama 12 bulan. Terhitung atau dimulai dari bulan Agustus atau bulan depan sampai bulan Juni tahun depan. Jadi Ibu Bapak silakan dicicil, diangsur uang kegiatannya untuk yang umum. Untuk yang yatim dan duafa, itu kita sudah komitmen kita bebaskan 100% uang kegiatan dengan satu syarat. Kita akan mengevaluasi selama 6 bulan. Apabila dalam 6 bulan yatim duafa kita tidak mengikuti proses PJJ dengan baik, maka beasiswanya akan kita cabut dan kita akan kembalikan ke biaya normal. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, kita tahun ini ada sekitar 94 siswa terdaftar kelas 10 dan sekitar 34 ya kalau nggak salah Bu ya. Ya Pak Ustadz 34 ya? Iya, 34 Pak. Sekitar 34 itu yatim duafa, itu kita berikan pembebasan biaya 100% gratis. Nah, sekolah akan mendata dan mulai minggu depan sekolah akan segera home visit atau survei untuk menentukan besaran biaya untuk duafa. Dan apabila ternyata layak, maka kita akan berikan pembebasan 100%. Kembali lagi, Pak Ustadz, Bu Koordinator yang menangani beasiswa yatim duafa, itu akan mengevaluasi selama 6 bulan, selama 1 semester. Jadi Ibu Bapak yang mendapatkan pembebasan biaya uang pangkal, uang sekolah, SPP, dan uang kegiatan, mohon kerjasamanya untuk mengawasi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan PJJ. Untuk kelas 11 tahun ini uang kegiatan itu 1.500.000, item tadi sudah disampaikan oleh komite sekolah, itu Ibu Bapak silahkan dicicil. Kembali lagi silahkan dicicil berdasarkan kemampuan. Besaran cicilan tidak ditentukan oleh sekolah. Sekali lagi, besaran cicilan tidak ditentukan oleh sekolah. Silakan Ibu Bapak cicil per bulan, mau 50.000 silakan, mau 100.000 silakan. Yang terpenting sebelum kenaikan kelas itu sudah harus diselesaikan. Gitu ya. Untuk kelas 12 ini sudah kita sepakati dengan komite sekolah, uang kegiatannya adalah 2 juta rupiah. Itemnya ditambah ujian praktek, ujian sekolah, dan asesmen kompetensi minimum atau AKM.
Nah, Ibu Bapak juga sama dengan kelas 10, 11, 12, silakan Ibu Bapak angsur. Besaran angsurannya itu dikembalikan pada kemampuan orang tua masing-masing. Ya, sekali lagi saya sampaikan, untuk uang kegiatan kelas 10, 11, 12, silakan diangsur berdasarkan kemampuan Ibu Bapak. Ibu Bapak bulan ini adanya 50.000, 50.000, adanya 30.000, 30, silakan saja. Yang penting Ibu Bapak komitmen untuk membayar uang kegiatan secara angsur. Itu mengenai uang kegiatan. Lalu poin berikutnya adalah mengenai KJP. Ibu Bapak sampai hari ini sekolah, saya buka sedikit administrasi tadi, dapat laporan dari bendahara sekolah, masih ada sekitar 110 juta uang sekolah tahun lalu yang belum terbayarkan untuk kelas 10, untuk kelas 11 dan 12. Kenapa Pak? Karena sampai hari ini auto debit KJP-nya belum bisa dilaksanakan oleh sekolah. Dan ini sekali lagi bukan kesalahan Ibu Bapak, tapi kesalahan dari keadaan kita pandemi. Berhubung sekarang lagi PPKM, jadi berkas kita nyangkut, berkas KJP atau auto debit KJP kita nyangkut di Wali Kota Jakarta Timur. Sehingga pihak sekolah masih belum bisa mengauto debit. Tapi nggak apa-apa Ibu Bapak, yang penting Ibu Bapak tetap semangat anaknya untuk bisa bersekolah di SMA Widya Manggala. Nah, untuk kelas 10 yang mendapatkan KJP di SMP, itu secara otomatis nanti sekolah akan memberikan surat keterangan bahwa Ibu Bapak sudah diterima di SMA Widya Manggala, dan Ibu Bapak yang penerima KJP kelas 10, nanti kita bekali surat untuk kembali ke sekolah atau SMP asalnya untuk segera mengurus mutasinya. Jadi Ibu Bapak wali murid kelas 10 silakan datang ke SMP asal, bawa surat keterangan dari SMA Widya Manggala, tolong minta mutasi KJP-nya dari SMP asal ke SMA Widya Manggala. Itu Bu ya, sekali lagi saya ulangin. Untuk penerima KJP kelas 10 yang SMP-nya mendapat KJP sampai hari ini, sekolah nanti akan memberikan surat keterangan bahwa anak Ibu Bapak sudah diterima di SMA Widya Manggala, dan Ibu Bapak dengan bekal surat tersebut silakan datang ke sekolah SMP asal untuk ketemu operator sekolah dan minta tolong dimutasiin ke SMA Widya Manggala. Jadi Ibu Bapak nggak usah khawatir, yang mendapat KJP SMP itu secara otomatis kalau Ibu Bapak bawa surat keterangan dari SMA itu akan dimutasi oleh operator SMP asal, dan secara otomatis KJP Ibu Bapak akan pindah ke SMA Widya Manggala. Nah, ini Bu besarannya untuk kelas 10. Untuk SMA Bu itu berbeda dengan SMP. Bentar Bu ya. Itu Ibu Bapak akan mendapat dana. Ini bukan potongan SPP, dana yang Ibu Bapak hak gunakan untuk kepentingan anak itu 420.000 sebulan. Sekali lagi, Ibu Bapak kelas 10 karena sudah menaik tingkatan SMA akan mendapatkan dana per bulan 420.000 sebulan. Dana ini dibagi dua, Bu. Dana yang bisa dibelanjakan itu 235.000, dana berkala 185.000. 235.000 ditambah 185.000 itu adalah 420.000. Nah, inilah 420.000 ini yang bisa Ibu ambil di ATM setiap bulan. Nah, SPP untuk sekolah swasta itu 290.000 itu dipotong langsung dari rekening Ibu Bapak di auto debit, bukan dari yang 420.000. Jadi nanti ATM Ibu tidak diberikan ke sekolah, tapi Ibu Bapak pegang. Sekali lagi, KJP silakan Ibu Bapak pegang ATM-nya dan bisa dicairkan per bulan untuk kepentingan anak. Itu 420.000. SPP sekolah akan langsung di auto debit dari rekening KJP Ibu Bapak. Nanti kita akan buat pengumuman, ada namanya surat auto debit, itu ditandatangani oleh pemegang rekening. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, apabila Ibu Bapak anak yang mendapat KJP, tolong penggunaan dana yang 420.000 itu harus betul-betul terdata. Jangan dibiasakan Ibu Bapak belanja, karena ada kejadian beberapa tahun ini ada orang tua itu belanja menggunakan ATM KJP itu di pom bensin, itu di supermarket. Itu datanya Bu nanti nyampe ke sekolah Bu. Kalau itu nanti nyampe ke sekolah, itu kita peringatin. Ibu sekali, 2 kali, 3 kali KJP-nya akan dicabut.
Jadi Ibu Bapak biasakan pembelanjaan dana KJP rutin 420.000 per bulan, usahakan ada kwitansinya. Sekali lagi, saya ulang, pembelanjaan rutin dana KJP per bulan untuk kepentingan anak, untuk beli baju, sepatu, untuk beli susu, untuk beli belanja segala macam, itu biasakan dimintakan kwitansi Ibu data per bulan. Nanti suatu saat sekolah minta, Ibu Bapak sudah siap. Ini jangan sampai kayak kejadian sampai hari ini kelas 10, kelas 11 dan 12 nih pemegang KJP kita minta data kwitansi pembelanjaan 420.000 sebulan dari Pemda melalui KJP rutin. Itu sampai hari ini belum ada yang menyerahkan ke kita, hanya beberapa yang menyerahkan ke kita gitu. Nanti jangan disalahkan kalau KJP-nya di stop oleh Pemda DKI. Jadi itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan mengenai KJP. Sekali lagi saya ulang, Ibu Bapak kelas 10, nanti kalau ada pertanyaan mengenai KJP lanjutan, silakan nanti mengajukan pertanyaan ke saya. Dan untuk kelas 11 dan 12, KJP-nya juga secara otomatis akan terdata. Untuk kelas 10, silakan nanti kita kapan akan sekolah memberikan surat keterangan untuk mutasi KJP dari SMP ke SMA, nanti kita akan kabari di grup kelas masing-masing. Nah ini satu lagi terakhir Bu, KKM-nya Bu, satu lagi Bu. Oke. Nah satu lagi yang luput Bu, ini adalah kriteria ketuntasan minimum. Ibu Bapak tolong, ini di kelas 10 IPA untuk pendidikan agama Islam, agama Kristen, Katolik, itu KKM-nya hampir seluruh mata pelajaran itu minimum 75. Jadi kalau anak ibu bapak di bawah KKM maka dinyatakan tidak tuntas. Untuk kelas 10 IPS pun sama, hampir rata-rata 75, dan 11 IPA IPS 1 sampai kelas 12 itu hampir rata 75. Nah inilah yang menjadi patokan kita. Jadi ibu bapak minimum anaknya harus mendapat nilai batas adalah 75. Baik Bu, lanjut Bu. Ayo Bu, saya simpulkan mengenai kegiatan. Mengenai kegiatan silakan izin mulai bulan depan. Ya, kalau Ibu ada pertanyaan silakan saya tunggu bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada yang mau bertanya, Bapak Ibu wali murid? Selamat siang. Selamat siang Ibu. Saya Siang Bu. Saya wali dari Maria Angelina. Angelina Maria Angela Jana. Dia itu memang dari SMP tidak dapat, bukan KJP. Terus yang kedua, saya mau bertanya, apakah ini anak selama SD di kampung sama SMP di Jakarta kemarin dia dapat KIP setelah dia mau tamat. Apakah di SMP masih dapat KIP nggak, Bu? KIP. Terima kasih, Bu. Mohon penjelasan. Mic-nya Pak, mic-nya dinyalain Pak. Aku. Bu, saya jawab Bu ya. Untuk PIP itu nanti kita akan ajukan kembali, gitu ya. Itu biasanya Ibu berdasarkan kartu jaminan sosial. Nah, untuk wali murid kelas 10 yang mempunyai kartu jaminan sosial, nanti fotokopinya silahkan serahkan ke operator sekolah, Pak Tri. Kalau ada kartu jaminan sekolah, insya Allah PIP-nya lanjut, Bu. Yang jadi masalah, kalau kita tidak punya kartu jaminan sosial, fotokopiannya itu yang tidak bisa kita ajukan. Tapi sepanjang orang tua murid mempunyai kartu jaminan sosial, insya Allah PIP-nya dapat, ya. Lalu mengenai KJP, Bu, untuk anak-anak atau ibu, anaknya atau bapak yang tidak mendapat KJP, silakan nanti mengajukan KJP. Boleh pengajuan baru di SMA Widya Manggala. Syarat ketentuannya nanti akan kita share di grup kelas masing-masing. Karena sampai hari ini, Bu, pembukaan KJP masih belum. Ketika nanti ada pembukaan, kita akan menyampaikan ke orang tua murid yang mau mengajukan KJP, silakan pendaftar baru. Itu, Bu, ya. Satu lagi saya ingin bertanya, kebetulan
Kebetulan sama Maria Angelina Jana ini dari daerah, dari Flores. Dia dari daerah ke Jakarta sampai sekarang belum dapat surat pindah kakak. Jadi dia tuh tidak punya nomor nama dia di kakak saya. Apa itu tidak bisa Pak ya kalau KJP kayak gitu? Ya, Ibu Bapak, kalau mau mengajukan KJP, yang syarat utamanya adalah kartu kakaknya, kartu keluarga harus berdomisili DKI, Bu. Ya, selama domisili DKI, Ibu Bapak silakan mengajukan KJP. Nanti pihak sekolah akan survei. Karena Bu, sekarang KJP itu yang mengajukan adalah orang tua murid melalui DTKS kelurahan setempat masing-masing. Nah, Ibu Bapak yang mau mendaftar baru silakan datangin kelurahan asal ke bagian DTKS. Silakan minta tolong untuk mencantumkan anak saya supaya dapat KJP di SMA Widya Manggala. Kalau nanti data Ibu ada di DTKS, secara otomatis di akun kita itu akan muncul nama anak Ibu Bapak. Yang paling utama adalah dasarnya adalah kartu keluarganya wajib kartu DKI Jakarta. Itu Bu ya. Baik Ibu, sudah ya. Ada lagi Bapak, Ibu? Kita masih membuka sesi tanya jawab. Ada lagi Pak, Bu? Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Karena insya Allah Senin kita sudah mulai melaksanakan PJJ kerjasama Ibu Bapak mengawasi anak-anak kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan masa pandemi ini cepat selesai. Karena memang kita guru juga sudah hampir 2 tahun nggak ngajar Ibu, PJJ aja. Mudah-mudahan karena memang kemarin praktisnya sekolah sudah menyiapkan untuk program tatap muka langsung. Tetapi pandeminya naik lagi, jadi terpaksa ada edaran dari Dinas Pendidikan untuk tidak boleh buka sekolah. Tapi mari kita berdoa mudah-mudahan tahun ini nggak sampai lama lah. Mungkin 2-3 bulan selesai pandeminya agar kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Baik Ibu Bapak, kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Untuk siswa kelas 10. Dan kembali lagi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada BDR di SMA Widya Manggala. Insya Allah hari Senin kita sudah mulai melaksanakan BDR. Mohon kerjasama Ibu Bapak wali murid dengan SMA Widya Manggala. Ibu Bapak cek jadwal belajar anak di grup kelas masing-masing. Udah di-share Pak, udah di-share dari kemarin. Sudah di-share oleh kelas bidang kurikulum Ibu Bapak. Oleh kelas udah Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan, boleh yang udah selesai boleh keluar. Terima kasih. Lo nge-save nggak? Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Tutup Ibu ya. Boleh ya lagi? Itu terlalu dekat.